Allah wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baik, kita lanjutkan materi kita tentang kaidah tafsir. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kaidah tafsir yang berhubungan dengan mantuk, kemudian mafhum. Jadi dalam kajian ilmu bahasa Arab ada namanya mantuk dan ada namanya mafhum. Nah, kita lihat secara sederhana apa itu mantuk. Nah, mantuk itu maknanya adalah huwa ma dalla alaihi lafzu fi mahallin nutqi. Jadi ma dalla alaihi lafzu fi mahallin nutqi, yaitu sesuatu yang ditunjukkan atau yang dijelaskan oleh lafaz pada tempat pengucapannya atau penyampaiannya, atau bisa juga kita artikan dengan pada kalimatnya. Jadi sesuatu yang ditunjukkan atau yang dimaksud oleh lafaz pada kalimatnya. Kalau dalam bahasa Indonesia kita fahami ini sebagai makna tekstual. Jadi mantuk itu pemahaman yang mudahnya dalam bahasa Indonesia adalah makna yang langsung ditunjukkan oleh redaksi sebuah kalimat, atau yang disebut dengan makna tekstual. Kemudian nanti ada namanya mafhum, ya. Kalau mafhum maksudnya adalah ma dalla alaihi lafzu la fi mahallin nutqi. Sesuatu yang ditunjukkan oleh lafaz tidak pada redaksinya, tetapi makna itu terkandung dalam kalimatnya. Nah, kita contohkan biar lebih mudah. Dalam ayat Allah mengatakan la taqul lahuma uffin. Jangan kamu berkata atau cis atau berkata ya. Itu maknanya kalimat kasar yang paling tidak kasar itu sebenarnya. Jadi jangan kamu mengatakan Apa mantuknya? Ya larangan mengatakan Tetapi di balik makna mantuk, makna tekstual ada makna mafhum. Apa? Jangan kamu memukul. Kenapa? Karena mengatakan saja tidak boleh, apalagi memukul. Menyakitinya dengan kata-kata yang sangat-sangat tidak kasar saja tidak boleh, apalagi dengan kata yang lebih kasar, apalagi dengan perbuatan yang lebih kasar. Maka mana mantuknya? Nggak boleh berkata Makna mafhumnya banyak. Nggak boleh berkata kasar, atau bahkan nggak boleh memukul, nggak boleh menyakiti. Itu namanya makna mafhum. Jadi makna mantuk, makna yang ditunjukkan oleh redaksi lafaz itu, sedangkan makna mafhum adalah makna yang terkandung di balik lafaznya. Nah, sekarang kita lihat beberapa kaidah yang terkait dengan mantuk dan mafhum ini. Kaidah pertama, idza rattaba asy-syari'ul hukma 'ala wasfin munasibin fa inna dzalika yadullu anna thubutahu li ajli. Ketika Allah mengiringkan atau memaketkan, syari' di sini maksudnya Allah, ya. Ketika Allah mengiringkan atau memaketkan sebuah hukum dengan suatu sifat tertentu, maka sesungguhnya yang demikian itu menunjukkan bahwa adanya hukum disebabkan oleh adanya sifat. Nah, jadi ketika Allah menyebutkan sebuah sifat ketika bicara hukum, maka itu menunjukkan adanya hukum karena adanya sifat. Inilah yang di dalam kaidah para usul fikih merumuskan dengan kaidah al-hukmu yaduru ma'al illah. Hukum itu
beredar, berada, ada dan tidak adanya sesuai dengan ada dan tidak adanya ilat. Begitu juga kalau dalam konteks ini, hukum itu ada kalau ada sifatnya. Sebagai contoh umpamanya, di sini dikatakan bahwa as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan potong kedua tangannya. Nah, di sini ada sebuah hukum, potong tangan. Tetapi hukum potong tangan itu disebutkan dikaitkan dengan sebuah sifat atau dikaitkan dengan sebuah aktivitas, yaitu mencuri. Maka hukum potong tangan dilaksanakan ketika ada pencurian. Kalau nggak ada pencurian nggak boleh potong tangan. Begitu juga az-zaniyatu waz-zani fajlidu. Pezina laki-laki dan pezina perempuan jilid. Adanya hukum fajlidu karena apa? Karena ada az-zani. Kalau tidak ada zina maka tidak ada jilid. Nah, ini makanya yang lebih cocok dengan kaidah fikih al-hukmu yaduru ma'al illah wujudan wa daman. Hukum itu ada bersamaan dengan adanya alasan, baik ketika ada alasan ada hukum, ketika tidak ada alasan, tidak ada ilat, maka tidak ada hukum. Itu yang pertama ya. Kaidah kedua dari kaidah mantuk adalah al-hukmul mu'allaq ala wasfin, hukum yang digantungkan terhadap suatu sifat, yaqwa biquwwatihi, maka hukum itu akan kuat dengan kuatnya sifat, wa yanqusu binaqsi, dan hukum itu juga akan lemah dengan lemahnya sifat. Nah, jadi sebenarnya ini tidak hukum saja maksudnya, jadi sebuah kesimpulan yang dikaitkan dengan sifat, maka kesimpulan hukum atau keputusan itu akan kuat dengan kuatnya sifat, dan keputusan itu akan lemah, akan kurang dengan kurangnya sifat. Nah, sebagai contoh umpamanya di sini. Alladzina amanu wa lam yalbasu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kezoliman, maka mereka itu akan berada dalam keamanan, ketentraman, ketenangan, dan mereka akan mendapat petunjuk. Nah, nanti ketika dalam tafsir apa yang dimaksud dengan zulmin di sini? Zulmin ini adalah syirik ya. Jadi orang yang tidak mencampurkan keimanannya dengan syirik, maka pertama dia akan aman, tentram, tenang jiwanya. Yang kedua dia akan mendapat petunjuk. Nah, keamanan dan mendapat petunjuk itu dikaitkan dengan iman yang tidak dicampuri dengan kemusyrikan atau kezaliman. Artinya semakin kuat iman seseorang dan semakin tidak bercampur dengan kezaliman, maka dia akan semakin tenang. Dan dia akan semakin dapat petunjuk. Tetapi ketika semakin parah kemusyrikannya, maka dia tidak akan semakin tenang dan semakin tidak akan dapat petunjuk. Nah, jadi iman yang akan membawa ketenangan itu adalah iman yang tidak dicampurkan dengan kemusyrikan. Iman yang akan membawa petunjuk itu adalah iman yang tidak dicampurkan dengan kemusyrikan. Maka semakin berat atau semakin parah kemusyrikannya, maka akan semakin tidak tenang, semakin tidak dapat petunjuk. Nah, itu maksudnya. Jadi sebuah hukum atau sebuah ketentuan itu akan bertambah dengan bertambahnya sifatnya, dan akan berkurang dengan berkurang sifatnya. Itu kaidah kedua di dalam mantuk. Nah, sekarang kita masuk ke mafhum, kaidah mafhum. Kalau definisinya tadi sudah kita jelaskan bahwa mafhum adalah sebuah makna yang ditunjukkan oleh kalimat, tetapi dia tidak berada dalam kalimat itu, tetapi dia tereksplisit ya, makna implisit ya, atau makna kontekstualnya, bukan makna tekstual. Itu yang mafhum. Terlihat di antara kaidah dari mafhum ya. Kita ambil beberapa saja karena cukup banyak, hanya beberapa saja tentang kaidah mafhum. Pertama, idza kana waqtu syai' mustahiqqan lidzikri fa inna dzalika syai' mustahiq lahu bil aula. Jadi apabila waktu sesuatu
disebutkan, sangat pantas untuk disebutkan, fa inna dzalika syai', maka berarti sesuatu itu sangat berhak juga untuk diutamakan. Jadi ketika waktu sesuatu berhak untuk disebutkan atau sangat pantas untuk disebutkan, maka yang sesuatu itu maka sangat pantas juga untuk diutamakan. Nah, contoh-contohnya begini dalam penjelasannya ini. Wa idz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Jadi di dalam wa idz ini kan ada istilahnya yang tersembunyi wazkur, dan ingatlah ketika. Berarti ini kan menunjukkan waktu ketika Ibrahim berkata arini kaifa tuhyil mauta. Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana aku menghidupkan orang yang mati. Maknanya wazkur waqta qaula Ibrahim, dan ingatlah waktu Ibrahim berkata. Wa innama wajjaha dzikr ila al-waqt liqasdil mubalaghah. Nah, di sini disebutkan untuk diingat karena menunjukkan pentingnya ya sebuah momen itu. Makanya perlu diingatkan, dan ingatlah ketika. Berarti momentum itu menunjukkan pentingnya momentum yang diceritakan atau yang disebutkan setelah kita disuruh mengingat. Nah, begitu juga selanjutnya wadhkur fil kitab Maryam dan seterusnya. Kemudian kaidah berikutnya adalah kaidah berikutnya adalah asy-syartu la yaqtadi jawazul wuqu'. Adanya syarat itu tidak berarti bolehnya terjadi sesuatu. Jadi ketika ada Allah menyebutkan syarat ya, dalam sebuah konteks kalimat, maka itu tidak berarti boleh terjadinya sesuatu yang dibicarakan setelah syarat itu. Nah, sebagai contoh begini, dalam Al-Quran Allah, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Dan kalau mereka bersyirikat, kalau mereka musyrik, sungguh gugur amal mereka. Nah, ini kan dikatakan kan kalau mereka musyrik. Nah, seolah kan kalau dalam bahasa Indonesia, kalau itu kan sesuatu yang tidak terjadi biasanya. Yang terjadi itu yang di luar kalau itu, yang tidak pakai kalau gitu kan. Tetapi dalam Al-Quran, kalaupun ada kata kalau, itu tidak berarti apa yang disebutkan kalau itu boleh terjadi. Walaupun dalam bahasa Indonesia kalau itu kan biasa digunakan untuk mengatakan sesuatu yang tidak akan terjadi. Yang terjadi adalah yang di lain kalau itu. Nah, maka kalau dalam bahasa Indonesia umpamanya kalau saya kaya. Nah, berarti yang terjadi itu kaya apa miskin? Miskinnya yang terjadi. Nah, maka dalam konteks ini, meskipun Allah mengatakan walau asyraku, dan kalau mereka bersyirikat, kalau mereka syirik. Nah, ini bukan berarti bahwa syirik itu menjadi sesuatu yang boleh terjadi, meskipun di sini Allah mengatakan kata kalau ya. Itu jadi jangan difahami mafhumnya kan dengan kata kalau seolah-olah mafhumnya yang dijelaskan sesudah itu boleh terjadi. Maka dalam kasus kaidah mafhum dalam Al-Qur'an, syarat itu tidak berarti bolehnya terjadi apa yang sesudah kalimat syarat itu. Jadi mafhumnya tidak berlaku di situ. Atau contoh lain, contoh kedua umpama qul in kana lirrahmani waladun, katakanlah jika Allah memiliki anak. Jika. Nah, di sini ada syarat jika. Nah, maka tidak boleh diambil mafhumnya bahwa Allah itu punya anak. Ya, in kana lirrahmani waladun, katakanlah jika adalah Allah itu memiliki anak, fa ana awwalul abidin, maka saya yang pertama yang akan menyembahnya.
Nah, maka penggunaan syarat di sini bukan berarti bahwa apa yang disampaikan setelah syarat itu adalah sesuatu yang boleh terjadi. Karena itu tidak akan pernah terjadi. Itu kaidah berikutnya. Kemudian satu lagi dalam kaidah mafhum ini dijelaskan kullu hukmin masyrutin bitahaqquqi ahadi syai'ain, setiap hukum yang disyaratkan bitahaqquqi untuk terjadinya salah satu perbuatan, setiap hukum yang disyaratkan untuk terwujudnya salah satu perbuatan atau salah satu hal, maka sebaliknya juga disyaratkan untuk hilangnya secara bersamaan. Atau begini, maka sebaliknya juga disyaratkan untuk ketidakadaannya, kehilangannya secara bersamaan. Wa kullu hukmin masyrutin, dan setiap hukum yang disyaratkan dengan terwujudnya dengan keduanya secara bersamaan, maka sebaliknya juga disyaratkan hilangnya dengan salah satu dari keduanya. Oke, baik. Kita masuk ke contoh dulu biar mudah difahami. Atau begini, penjelasan di sini ada di bawah al-ma'lum anna naqidu kulli syai' masyrutun binaqidi syarti. Artinya bahwa lawannya, segala sesuatu yang disyaratkan adalah dengan lawan syaratnya. Maka apabila hukum tidak terwujud kecuali dengan salah satu dua syarat, maka hukum juga tidak diangkat kecuali juga dengan salah satu dari dua syarat secara bersamaan. Contohnya begini. Ketika di sini dikatakan min ajli dzalika katabna ala bani Israil anna man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatala an-nasa jami'a. Nanti ada sambungan ayatnya. Min ajli zalik, oleh karena itu kami tetapkan untuk Bani Israel, siapa yang membunuh seseorang tanpa sebab dia membunuh orang lain, artinya tanpa salah lah sebenarnya, atau tidak dalam membunuh seseorang tidak dalam rangka kisos, itu maksudnya, au fasadin fil, atau dia berbuat kerusakan di muka bumi. Nah, maka maknanya adalah man qatala nafsan, siapa yang membunuh seseorang ghaira mustahiqqah lil qatli, yang tidak pantas untuk dibunuh, bikaunihi mustahiqqah, karena kondisinya berhak untuk dikisos, au mauqi'ah lil fasad, atau dia sebagai pelaksana kerusakan, faka'annama qatalan nasa jami'ah, maka seolah-olah dia membunuh manusia secara keseluruhan. Jadi kapan seseorang bisa dikategorikan membunuh semua manusia? Nah, kapan seseorang ditetapkan sebagai pembunuh semua manusia? Maaf, dalam konteks ini Bani Israel ya. Maka di sini dijelaskan qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard. Dia membunuh orang tanpa alasan yang benar, tanpa kisos. Satu, atau sebab yang kedua karena dia melakukan kerusakan di muka bumi. Nah, maka ketika itu dia lakukan sebagai salah satunya, maka seolah-olah dia seperti membunuh semua manusia. Maka bagaimana kita selamat dari penilaian tidak dinilai sebagai pembunuh semua manusia? Maka kita juga harus meninggalkan salah satunya atau keduanya. Nah, atau contoh ini ketika terjadinya
Artinya kesimpulan hukum itu dinilai sebagai pembunuh semua manusia ketika dikaitkan dengan salah satu syarat. Syarat pertama membunuh manusia, syarat kedua berbuat kerusakan. Maka nilai sebagai pembunuh semua manusia akan kita dapatkan ketika kita memenuhi salah satu syarat ini. Kalau tidak kita penuhi salah satu syarat ini, berarti kita tidak masuk dalam kategori membunuh semua manusia. Kemudian contoh yang kedua, dari poin yang kedua, ketika itu memang digantungkan kepada dua syarat. Artinya, ketika kedua syarat itu tidak terpenuhi, maka tidak akan terpenuhi juga hukumnya atau kesimpulannya. Contoh begini. Dalam surah An-Nisa Allah mengatakan, "Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastu minhum rusyda fadfa'u ilaihim amwalahum." Nah, di sini Allah memerintahkan agar kita memberikan harta anak yatim dengan dua syarat. Pertama, idza balagun nikah. Jadi syarat harta anak yatim itu bisa diberikan pertama ketika dia sudah sampai pada usia nikah, dan yang kedua ar-rushd, artinya ketika mereka sudah pintar, sudah bisa mengurus diri sendiri. Maka ketika sampai pada usia pernikahan atau ketika mereka sudah rushdan, pintar, sudah bisa dianggap mengurus diri sendiri, maka syarat untuk menyerahkan harta itu ketika mereka memang sudah memenuhi kedua syarat itu. Nah, ketika mereka tidak memenuhi kedua syarat itu, maka hartanya belum bisa diserahkan. Tapi kalau di atas tadi, ketika salah satu saja kita dilakukan, maka berarti kita sudah mendapatkan penilaian sebagai pembunuh semua manusia. Tapi kalau di bawah kesimpulannya, harta itu baru bisa diserahkan ketika kedua syarat itu baru terpenuhi. Nah, ini yang dimaksud tadi dengan kaidah ini tadi, bahwa ketika suatu hukum, suatu keputusan disyaratkan untuk terjadinya kepada salah satu, maka sebaliknya untuk hilangnya juga bisa hilang dengan hilangnya salah satu. Tetapi ketika sebuah ketentuan disyaratkan untuk terwujudnya harus adanya dua atau beberapa syarat, maka untuk hilangnya hukum itu juga harus hilang dua atau beberapa syarat secara bersamaan. Nah, ini memang diantara kaidah mafhum lainnya yang perlu kita fahami. Baik, itu saja barangkali saudara terkait tentang beberapa kaidah dalam konteks mantuk dan mafhum yang memang terus terang agak tidak mudah untuk memahaminya. Makasih, mudah-mudahan saudara bisa memahami. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.